Nah, sekarang kita bakal bongkar 3 prinsip paling dasar yang misahin cara orang kaya dan orang miskin ngeliat duit. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Dan mungkin paling nusuk. Ya, kita semua tahu ada yang namanya kemiskinan struktural. Itu fakta. Tapi, kunci buat keluar dari kemiskinan itu mulainya dari pola pikir. Kenapa? Karena nasib mungkin di luar kendali kita. Tapi pola pikir, itu 100% di tangan kita. Kalau lo bisa ngubah ini, lo udah menang setengah jalan. Nah, ini dia prinsip nomor 1. Ini yang paling fundamental. Dari detik pertama duit masuk ke rekening, fokusnya udah beda. Yang satu mikir, gimana cara duit ini beranak, sementara yang satunya lagi mikir, duit ini enaknya dihabisin buat apa ya? Yang satu menanam, yang satunya lagi membakar. Coba deh, perhatiin siklus klasik ini. Gaji masuk, langsung potong buat bayar cicilan, bayar tagihan. Begitu beres, ada sisa dikit, katakanlah 500.000, langsung bablas buat nongkrong, nonton, atau beli baju baru biar bisa update status. Uang itu cuma numpang lewat doang. Datang, say hi, terus cabut. Nggak pernah sempat bener-bener ngerasain punya uang. Kenapa sih kok duitnya cepet banget habis? Jawabannya, satu kata, gengsi. Pengen divalidasi sama lingkungan, pengen kelihatan ada. Nah, sebaliknya, orang kaya justru jago banget nahan gengsi. Mereka nunda kesenangan. Fokus mereka cuma satu. Gimana caranya setiap rupiah yang mereka punya itu bisa jadi fondasi buat ngebangun aset, bukan buat beli barang biar kelihatan keren. Ini nih filosofi dasarnya. Coba bayangin deh, tiap lembar uang yang mereka pegang itu bukan cuma kertas buat belanja, tapi itu benih, punya potensi. Potensi buat ditanam, dirawat, disiram, sampai akhirnya jadi pohon duit yang buahnya bisa dipetik terus-terusan. Sekarang kita lihat kasus nyata deh. Lo punya sisa gaji 500.000. Pola pikir miskin akan mikir, wah bisa nih buat DP iPhone second biar kelihatan keren. Tapi pola pikir kaya bakal nanya, gimana caranya 500.000 ini bisa bikin gue jadi salah satu pemilik perusahaan Apple sekecil apapun itu. Lihat kan bedanya, dari sekedar jadi konsumen gaya-gayaan, jadi pemilik beneran. Terus pasti ada yang nanya, loh, tapi orang kaya juga hedon kok, mobilnya mewah, liburannya mahal. Bener banget. Tapi bedanya di sini, mereka nggak pernah nyentuh modalnya. Mereka nggak makan bibitnya. Mereka tanam misalnya 2 miliar. Pohonnya tumbuh, terus ngasilin buah, entah itu dividen atau keuntungan. Nah, buahnya itulah yang mereka pakai buat beli mobil mewah. Mereka makan buahnya, bukan bibitnya. Ingat itu. Oke, prinsip nomor 2. Ini soal waktu. Bedanya tuh kayak langit sama bumi. Yang satu bikin rencana buat 100 tahun ke depan, yang satunya lagi buat makan malam nanti aja belum tentu ada rencana. Rencananya, orang kaya itu bukan cuma selembar kertas, tapi udah kayak buku tebel berlapis-lapis. Buat jangka pendek, udah siap dana darurat. Jangka menengah, mikirin ekspansi bisnis. Dan yang gila, jangka panjang. Mereka mikirin gimana caranya aset ini bisa terus tumbuh buat anak cucunya sampai 100 tahun lagi. Ini bukan soal umur. Ini soal visi, soal legacy. Nah, kebalikannya gimana? Pola pikir miskin itu hidupnya ya ngalir aja. Gak ada aturan, gak ada rencana. Mereka pasrah. Kalau ada apa-apa, yang keluar cuma alasan. Ya gimana orang tua gue juga miskin? Atau dia kaya karena korupsi kali? Selalu nyalahin keadaan, selalu playing victim. Terus hasilnya apa kalau hidup kayak gitu? Udah bisa ditebak. Tiap kali ada kebutuhan dadakan, anak sakit, butuh duit sekolah, langsung panik. Kelabakan. Ujung-ujungnya apa? Ribut sama pasangan, saling salah-salahan, karena emang nggak ada persiapan sama sekali. Oke, kita masuk ke prinsip ketiga. Dan dengerin baik-baik, karena menurut saya ini yang paling nentuin segalanya. Ini soal otak, soal sikap sama ilmu. Ini mungkin kedengarannya kasar ya, tapi coba kita jujur deh. Masalahnya, bukan cuma bodoh atau nggak tahu, tapi sok pinter, arogan, ngerasa udah tahu segalanya. Sikap inilah yang bikin mereka jadi mangsa empuk investasi bodong. Dikasih tahu yang bener nggak mau denger, tapi diiming-imingi untung gede dalam semalam, langsung percaya. Sekarang kita bandingin sama orang kaya. Lihat bedanya. Mereka rela bayar puluhan bahkan ratusan juta buat ikut seminar. Bukan karena mereka bodoh. Mungkin 99% materi di seminar itu mereka udah tahu. Tapi mereka bayar mahal cuma buat ngejar sisa 1% ilmu baru itu. Kenapa? Karena 1% itu bisa jadi pembeda antara untung miliaran atau rugi miliaran. Gini deh, kita pakai angka biar kebayang. Ada 2 orang, A dan B. Modalnya sama-sama 500 juta. Si A, yang haus ilmu, dia sisihin 10 juta buat ikut kelas belajar dari ahlinya. Sisa 490 jutanya, dia puterin pakai ilmu baru itu. Hasilnya jadi 2 miliar. Nah, si B, yang sok pinter ngerasa, ngapain bayar orang, gue juga bisa sendiri. Hasilnya,
duitnya ambles setengah, sisa 250 juta. Kerugian karena kebodohan itu jauh-jauh lebih mahal dari biaya pendidikan manapun. Masih nggak percaya? Butuh bukti? Coba lihat deh orang-orang paling kaya di dunia. Warren Buffett, di usianya yang udah senja, masih baca 500 halaman tiap hari. Dia sendiri ngaku, investasi terbaiknya bukan di saham, tapi waktu dia bayar kelas public speaking Dale Carnegie. Orang yang udah di puncak aja, nggak pernah berhenti belajar. Masa kita yang masih di bawah sok pinter? Jadi, kalau kita rangkum perbedaannya cuma 3 hal ini doang. Orang kaya fokusnya investasi, orang miskin fokusnya konsumsi. Orang kaya punya rencana, orang miskin hidupnya ngasal. Orang kaya haus ilmu, orang miskin sok pinter. Itu doang, simple tapi dalam banget. Jadi ingat ya prosesnya, ini siklus yang benar. Pertama, tanam bibitnya, sekecil apapun modal lo. Kedua, rawat pohonnya sampai gede dan jadi aset yang produktif. Ketiga, baru deh nikmatin buahnya sepuasnya. Aturan paling penting, jangan pernah makan bibitnya. Nah, sekarang pertanyaannya buat lo yang lagi dengerin. Coba lihat kondisi keuangan lo sekarang. Lihat setiap rupiah yang lo dapat dan lo keluarin. Terus jawab jujur, pohon seperti apa yang lagi lo bangun? Lo lagi sibuk nanam bibit? Atau lo lagi sibuk ngebakar bibit itu buat kesenangan sesaat? Pilihannya 100% di tangan lo.